Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy Putrawan dari Prodi Farmasi NIM 256131111. Nah, jadi di video ini saya akan mereview buku yang sudah saya baca dengan judul All Egg or Diasiasi, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut Proses Otak Menjadi Tua, Sehat atau Bermasalah, karya Siddharto Kusumaputro dan Lili Joko Setio Siddharto. Nah, jadi buku ini tuh saya pinjam dari perpustakaan UII. Jadi setelah beberapa kali membaca buku ini, saya menyimpulkan beberapa poin penting untuk review kali ini, seperti latar belakang dan tujuan. Setelah itu inti atau pokok pembahasan. Nah, terus yang ketiga ada relevansi, dan yang terakhir itu ada kritikan. Nah, untuk yang pertama itu latar belakang dan tujuan dari buku ini. Nah, jadi buku ini tuh mengangkat tentang isu bagaimana otak menua. Nah, jadi yang diangkat ini tuh tentang proses bertambahnya usia pada otak, itu sebagaimana dan gimana, dan membahas apakah yang terjadi itu hanyalah penuaan normal, ataukah sudah merupakan penyakit atau gangguan pada otak. Nah, jadi semakin bertambahnya usia harapan hidup di Indonesia dan di dunia, aspek kognitif dan neurologis menjadi semakin penting untuk dipahami. Nah, jadi tujuan utama dari buku ini tuh memberikan kerangka pemahaman untuk membedakan antara perubahan otak karena penuaan wajar dan perubahan akibat kondisi patologis, dan membekali pembaca termasuk yang sudah profesional atau ahli. Nah, jadi pengetahuan itu bukan sekadar untuk membaca awam saja, tapi juga untuk para ahli. Nah, dengan pengetahuan ini, dasar tentang mekanisme, faktor, dan risiko dan implikasi dari perubahan otak saat usia sudah memasuki tahap lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua tentang inti dan pokok pembahasan dari buku ini. Nah, jadi buku ini tuh membahas tentang perubahan struktur otak dan fungsinya ketika kita sudah memasuki usia tua atau sudah menjadi lansia. Nah, jadi tuh di sini tuh ada perbandingan antara penuaan otak yang sehat, di mana seseorang dapat mempertahankan fungsi kognitif dengan baik, ya, seperti belum menjadi pelupa atau masih mengingat sesuatu dengan baik. Nah, jadi itu dengan penuaan otak yang bermasalah, misalnya seperti gangguan kognitif, terus penyakit seperti demensia dan gangguan neurologis lainnya. Nah, setelah itu mengidentifikasi tanda-tanda bahwa perubahan otak bukan sekedar penuaan normal, misalnya gangguan memori yang signifikan, kehilangan fungsi sehari-hari, disorientasi, serta pembahasan kapan intervensi atau evaluasi medis, apakah itu masih diperlukan atau belum. Nah, jadi setelah itu di buku itu juga membahas tentang strategi pencegahan atau migrasi agar kita tidak menjadi pelupa seiring berjalannya waktu kita menjadi tua, ya. Nah, buku ini tuh menyoroti pentingnya aktivitas fisik, aktivitas mental, pengaturan daya hidup seperti nutrisi, kontrol penyakit kronis, stimulasi kognitif, dan lain-lain. Nah, sebagai faktor yang dapat dimodifikasi, ini tuh bisa digunakan untuk memperlambat proses penuaan pada otak. Nah, selanjutnya poin yang ketiga tadi relevansi. Nah, jadi relevansi ini mungkin lebih berkaitan ke catatan untuk yang mau membaca buku ini. Nah, jadi itu buku ini tuh sebenarnya sangat relevan bagi
mahasiswa atau peneliti dalam bidang neurologi, gerontologi, dan psikologi lansia, dan mungkin juga keperawatan ya, terutama di Indonesia, karena sebenarnya buku ini tuh menggunakan konteks lokal ya. Dan juga catatan penting, karena buku ini diterbitkan pada sekitar tahun 2006, pembaca itu juga harus menyadari bahwa penelitian terbaru tentang otak dan penuaan itu mungkin sudah jauh lebih berkembang ya. Apalagi sekarang sudah masuk ke tahun 2025. Nah, jadi buku ini tuh sebaiknya digunakan untuk apa? Nah, jadi mungkin bisa dijadikan sebagai kerangka dasar atau teoritis, dan nanti digunakan untuk dilengkapi lagi dengan literatur terkini untuk aspek-aspek seperti demensia, Alzheimer, teknologi neurodiagnostik, atau mungkin intervensi terkini ya, gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, kritikan ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, buku ini tuh lumayan sulit dibaca ya, karena menggunakan bahasa-bahasa bukan bahasa umum lagi, tapi bahasa yang sudah memasuki ranah lanjut ya, atau bisa dibilang mungkin hanya dipahami oleh beberapa orang saja. Nah, dan selanjutnya itu juga saya temukan itu di buku ini tuh bukan berdasarkan dari penelitian empiris atau mungkin sudah diteliti, itu bukan, tapi menggunakan konseptual, atau ya bisa dibilang masih belum ada penelitian tentang apakah ini benar terjadi atau belum. Jadi ya sebaiknya kalau mau membaca buku ini itu tuh harus dilengkapi lagi dengan literatur terkini, agar mungkin bisa memahami lebih lanjut makna dari buku ini sendiri. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.